Kenal Islam di mana? Berawal dari baca terjemahan Al-Quran yang sudah tidak utuh dan itu miliknya baby sister saya. Oh, dari baby sister sendiri? Kenapa? Bukan dari baby sister, tapi kebetulan baby sister saya itu muslim dan dia bisa saya katakan muslim yang sangat taat. Puasa Senin Kamisnya Masya Allah gitu, nggak pernah bolong, terkecuali kalau lagi datang bulan atau liburan, ya namanya wanita itu kan ada hari istimewanya, seperti itu ya. Jadi di situ dia juga rajin sekali membaca Al-Quran. Dulunya saya pikir anak ini kenapa sih, dan nggak pernah buka jilbab loh. Saya ilfil banget. Jadi ilfil banget, tapi saya tidak melarang itu gitu. Nah jadi di situ setelah dia tidak lagi ke tempat saya, mungkin dia juga merasa tidak nyaman ya, karena di tempat kami itu tidak pernah ada yang sholat gitu kan di dalam rumah itu, dan hanya dia sendiri. Dan sekarang saya juga baru pahami bahwasanya lingkungan bukan faktor penentu tapi faktor pendukung. Jadi siapa lingkungan kita maka kita jadi seperti itu. Mungkin dia di situ merasa tidak nyaman atau merasa berkurangnya iman dia, akhirnya dia tidak lagi kerja di tempat saya, tapi Al-Qur'annya dengan secara yang tidak utuh itu tadi karena saking lamanya disimpan udah dimakan tikus tengah. Nah, itu tinggal di situ. Jadi berawal dari baca terjemahan dari Al-Quran itu gitu. Saya tahu itu Al-Quran, saya tahu itu kitab suci Al-Quran. Hanya saja saya nggak tahu apa yang ada di dalamnya. Menurut saya tinggi banget bahasa Al-Quran itu loh. Iya, Masya Allah ya. Tapi dulu, kalau sekarang Alhamdulillah Allah udah kasih hidayah. Yang mana bisa memahami walaupun tidak semua ya. Sedikit Allah kasih ilmu, sedikit sekali ya. Bisa kasih ilmu bahwasanya setiap ayat Al-Quran itu saya bisa memahami gitu. Nah, jadi kenapa sih memilih Islam gitu kan? Kenapa sih Islam itu bagus? Karena yaitu tadi saya membaca terjemahan Al-Quran itu tadi dari juz 1 sampai juz 5. Saya sempat pusing, sempat sakit ya. Habis itu saya juga pernah diopnam. Sampai juz 9 tuh saya baru paham. Oh, di gitu. Juz 9. Nah, terus saya tuh nggak ngerti bahasa Al-Quran itu terlalu tinggi, tapi niat apa ya? Hati saya tuh kok rasanya pengen banget nih belajar nih. Apa sih ini kok indah banget kayaknya nih di sini nih gitu kan. Nah, terus saya baca di Google, cari tahu nih setiap terjemahan arti-artinya itu maksudnya apa, tafsirannya ya. Jadi setiap surah itu kan ada mengandung makna di situ. Jadi setiap surah itu, surah ini nih maksudnya apa sih? Bercerita tentang apa sih? Kenapa sih dinamakan surah ini? Gitu. Nah, jadi di situ saya cari tuh semuanya. Terus juga kalau misalnya saya capek baca, saya dengar video ceramah-ceramahnya Ustadz-Ustadz itu, termasuk juga Ustadz Adi Hidayat ya, Ustadz Hanan Taki. Jadi saya ngefans sama mereka karena itu orang-orang pertama yang saya lihat waktu belajar gitu. Seperti itu. Jadi udah capek nonton, saya dengerin audio sampai ketiduran biasanya kayak gitu. Bersyahadat itu saya cari sendiri tempat. Pertamanya kan udah praktek sholat ya. Udah praktek sholat, ternyata sholat saya masih kadang kurang sempurna ya, karena nggak ada gurunya. Hati-hati ya kalau misalnya belajar, jangan nggak ada gurunya nanti nyasar. Jadi kayak gitu. Jadi di situ saya belajar itu ternyata wudhunya saya, cara wudhu itu masih tidak sempurna, masih terbalik-balik dan seperti itu. Nah, saya ke masjid, saya diusir dari masjid juga pernah. Ya Allah. Ya karena penampilan itu tadi. Oh, belum ini ya. Iya. Karena penampilan itu tadi tidak menutupi dengan seharusnya, sedangkan itu tempat suci, tempat ibadah, dan saya terbiasa tempat ibadah yang itu nggak harus pakai tertutup kan, jangan gitu, karena saya nggak bisa sholat kemarin, jadi makanya saya cari masjid itu supaya bisa berjamaah. Waktu itu tuh jadi kalau sholat asar 4 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, itu saya masih kurang tahu, masih kurang ingat. Maghrib 3 rakaat itu masih kurang ingat gitu. Jadi salah satunya caranya ya dengan saya ke masjid itu tadi gitu. Hambatan dan tantangannya, pertamanya tadi kita sholatnya sembunyi-sembunyi, belajar ngaji sembunyi-sembunyi bersama keempat anak saya ya. Sampai pada akhirnya pas kami lagi praktek sholat maghrib, waktu itu sholat maghrib kan 3 rakaat. Baru kedua rakaat papinya pulang dari toko. Biasanya saya kunci waktu itu, saya lupa kuncinya. Papinya pulang, terus buka pintu, cek kami lagi sholat tuh berlima. Anak saya 4 dan saya baru 2 rakaat. Terus dia bilang, apa ini? Langsung ditarik bukan anak saya, dibuang, dibakar di depan. Al-Quran apa semua sajadah itu diambil, dibuang di depan. Dan ternyata bukan hanya barang-barang itu yang dibuang, tapi sayanya juga dibuang ke depan. Astagfirullah. Jadi saat itu langsung diusir dari rumah. Beneran itu kan? Bener? Ya beneran. Maksudnya dibuang tuh gimana dibuang? Dijorokin atau? Ya dibuang, disuruh keluar dari rumah, terus diharamkan untuk sholat di dalam rumah gitu. Jangan lagi tinggal ke rumah itu gitu. Anak-anak juga? Iya. Jadi dikasih 2 pilihan tuh.
memilih Islam atau meninggalkan Islam gitu kan. Kalau misalnya memilih Islam, boleh pergi, boleh belajar Islam, boleh bawa anak, tapi jangan bawa satu benda pun dari rumah, kayak gitu. Atau meninggalkan Islam, boleh tinggal di rumah itu gitu. Ya, Jadi sholatnya harus di luar dari rumah itu gitu kan, di bawah pohon, nggak diam-diam lagi. Setelah saya tahu bahwasanya saya terinspirasi dengan salah satu sahabat baginda Rasulullah SAW itu adalah tahu Umar bin Khattab. Ya. Nah, jadi saat beliau dulu kan waktu itu baginda Rasulullah ini berdakwah sembunyi-sembunyi sebelum masuknya Umar ke Islam. Setelah Umar masuk, kenapa kita harus sembunyi-sembunyi kalau ini benar ya Rasulullah, kata Umar kan. Nah, saya tuh terinspirasi banget di situ gitu. Nah, jadi ngapain saya harus sembunyi-sembunyi gitu, walaupun saya sholatnya di luar rumah, sholat di bawah pohon jambu, di teras, di tempat cuci piring, di WC, di pintu WC gitu, nggak apa-apa. Yang penting saya masih bisa melakukan sholat gitu. Iya, Mas. Jadi di situ udah berkali-kali diusir dari rumah, akhirnya saya udah nggak tahan. Terakhir itu saya bilang sama papinya, kamu boleh kasih anak-anak apa-apa, tapi tolong jangan kasih ini sama anak-anak. Jangan mentang-mentang punya uang, semua barang tuh, semua apapun makanan yang tidak saya izinkan kamu kasih gitu. Nah, waktu itu dia kasih B2 itu kan. Nah, jadi di situ pertengkaran hebat banget, semua barang-barang itu pecah, lemari, meja, semua meja yang kayak gitu tuh, itu dipukul 2, terus mau dihantam ke saya. Nah, di situ sebelum kejadian itu saya bilang dulu sama yang pengasuh anak-anak saya. Saya bilang, kalian masuk ke kamar, kunci pintu kamarnya, apapun yang terjadi, kalian jangan keluar, anak-anak jangan melihat ini. Biar kakak aja yang tahu ini, biar kakak aja yang hadapin ini gitu. Kalian masuk semuanya di kamar. Jadi mereka masuk di kamar. Sampai mereka kan nangis-nangis tuh. Saya bilang nggak usah ikut campur. Saya bilang gitu. Yang penting anak-anak nggak lihat. Jadi itu meja dipatahkan, terus mau dihantam ke saya. Saya hanya diam aja. Tapi mungkin karena dia melihat saya diam itu, dia ada rasa takut di dalam hatinya gitu. Jadi nggak sempat dihantamkan. Tapi anak saya yang dari barang-barang yang lain itu sempat biru-biru juga di tangannya. Seperti itu. Dan saya juga sempat biru juga di kaki, kena hantaman yang lain juga seperti itu. Di kaki dan di tangan. Respon orang tua gimana? Nah, setelah itu karena udah nggak tahan, diusir tuh dari rumah. Saya telepon bapak saya nangis-nangis, Pak, saya mau pulang. Saya bilang, kenapa? Saya mau pulang, jemput aja. Saya pulang, mereka semua ikut pulang, anak-anak saya ikut, kita dijemput sama bapak. Sampai ke sana, saya pikir bapak saya itu tadi responnya, Masya Allah, tabarakallah, bisa menghibur saya dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ternyata dia bilang gini, kamu nih kenapa, kalau kamu mau mati, mati aja, dia bilang gitu. Dia bilang gitu kan. Tapi saya di sini mikirkan anak kamu, karena tidak boleh bawa apa-apa kan. Setidaknya kamu bawa satu benda, kata bapak saya. Bawa satu mobil, bapak saya bilang gitu. Saya bilang, Pak, sebelum bapak saya mikirkan anak saya 4 nih, saya udah mikirkan itu dulu. Makanya saya berkali-kali diusir, disakiti, bertahan gitu. Tapi Masya Allah, tabarakallah, bapak saya sekarang menjadi garda terdepan saya untuk berdakwah dan membangun sekolah Quran. Alhamdulillah. Masya Allah. Sekolah Quran, maaf, TPA, rumah Quran. Man.